Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan tema reproduksi ikan. Perkenalkan, nama saya Nur Marifatul Aziza dengan NIM 09040421060. Dan saya Muhammad Sofyan Indro dengan NIM 0914452. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ dan sistem reproduksi pada ikan. Siklus reproduksi ikan. Secara umum, reproduksi ikan terjadi jika ada penyatuan gamet atau sel kelamin jantan dan betina, sehingga terbentuknya zigot. Zigot kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio yang berubah menjadi makhluk hidup baru. Siklus reproduksi ikan bersifat tahunan sehingga dapat dikatakan sebagai siklus yang teratur. Akan tetapi, ada juga beberapa jenis ikan yang dapat bereproduksi lebih dari sekali dalam setahun. Pada umumnya, reproduksi ikan dilakukan secara bertelur atau ovipar. Golongan ikan ovipar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada saat pemijahan, dan sebagian besar jenis ikan termasuk golongan ini. Akan tetapi, ada juga ikan yang bereproduksi dengan cara beranak atau dengan cara vivipar. Golongan ikan vivipar merupakan ikan perkembangan embrionya di dalam tubuh induk dan dipengaruhi oleh tali plasenta, misalnya beberapa ikan Elas bobinci. Adapun reproduksinya secara bertelur beranak adalah ovovivipar. Golongan ikan ovovivipar adalah golongan ikan yang embrio berkembang biak dalam tubuh, tetapi perkembangannya tidak dipengaruhi oleh tali plasenta, melainkan kuning telur. Contohnya adalah ikan rockfish. 2. Organ reproduksi ikan. Ikan memiliki organ reproduksi yang dinamakan gonad. Pada ikan jantan, gonad disebut dengan testis, sedangkan gonad pada ikan betina disebut dengan ovarium. Gonad ikan jantan terdiri sepasang testis yang pada umumnya lonjong, halus dan berwarna putih atau kekuningan. Letak testis tersebut bergantung pada dinding tengah rongga perut, abdomen. Berat testis saat matang mencapai 12% dari berat tubuh ikan. Testis berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa yang akan dialirkan ke dalam sperma falciparum menuju lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin, sehingga melalui lubang urogenital inilah spermatozoa akan dikeluarkan. Gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar dan berbentuk longitudinal. Berat ovarium saat matang dapat mencapai 70% dari berat tubuh ikan asli. Ovarium terletak di dalam usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovum keluar dari ovarium menuju oviduk, saluran telur, kemudian menuju lubang urogenital. Dari lubang urogenital inilah ovum yang telah siap dibuahi akan keluar. Berdasarkan organ seksualnya, ikan bisa dibedakan menjadi 3 tipe, yakni yang pertama tipe biseksual. Tipe biseksual yakni memiliki 2 alat kelamin dalam satu spesies, atau bisa disebut juga dengan ikan jantan dan ikan betina. Untuk mengetahui perbedaannya bisa dilihat melalui ciri seksual primer dan sekunder pada ikan. Ciri seksual primer bisa dilihat hanya dengan melakukan pembedahan atau ditandai oleh organ yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi, yakni testis dan saluran pada ikan jantan dan ovarium dan salurannya pada ikan betina. Sedangkan untuk ciri seksual sekundernya bisa dibedakan melalui dimorfisme seksual atau ciri morfologi pada ikan tersebut, atau bisa juga dengan dikromatisme seksual atau dengan melihat warna dari ikan tersebut. Kemudian yang kedua ada tipe uniseksual, atau bisa disebut juga dengan kelamin tunggal. Pada beberapa spesies ikan, untuk menentukan jenis kelaminnya dilakukan itu dengan mudah karena semua individunya berkelamin betina.
Contohnya seperti pada kelompok ikan moli Amazon atau Posilia formosa yang ditemukan pertama kali sebagai ikan berkelamin betina. Kemudian ada tipe hermaprodit. Tipe ini adalah ikan yang memiliki alat kelamin ganda yang dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yakni hermaprodit sinkroni, hermaprodit protandi, dan hermaprodit protogini. Hermaprodit sinkroni sendiri yakni golongan ikan yang gonadnya terdapat pada sel kelamin jantan dan betina yang aktif secara bersamaan. Kemudian hermaprodit protandi adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan jenis kelamin dari jantan menjadi betina. Contohnya seperti black porgy yang berumur 3 tahun akan berubah menjadi dari kelamin jantan ke betina. Kemudian yang terakhir ada hermaprodit protogini, yakni golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis betina menjadi jantan. Contohnya seperti Labroides dimidiatus. Kemudian pada materi ketiga ada sistem reproduksi ikan. Sistem reproduksi ikan melalui fertilisasi atau pembuahan. Proses fertilisasi pada ikan ada 2 cara, yakni fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Pada ikan sendiri biasanya melakukan proses sistem reproduksinya melalui fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar. Yang pertama ada fertilisasi internal. Ikan biasanya melakukan fertilisasi internal yakni pada jenis ikan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Fertilisasi ini terjadi di dalam tubuh ikan betina yang diawali dengan masuknya sperma ke dalam sel telur atau oosit melalui mikrofil. Meskipun banyak sperma yang masuk, akan tetapi biasanya hanya satu saja yang bisa membuahi sel telur. Oosit yang telah dibuahi ini kemudian membentuk zigot dan selanjutnya akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan mengalami penyempurnaan bentuk menjadi anak ikan yang mirip dengan induknya. Ikan yang berkembang biak dengan secara ovovivipar, yakni pada famili Poecilidae seperti pleti, gupi, dan moli. Kemudian pada fertilisasi eksternal umumnya terjadi pada jenis ikan ovipar yang melakukan fertilisasi eksternal. Pada jenis ikan ini, ikan akan mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung terjadi di luar tubuh ikan. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovum, ikan jantan mendekati telur-telur sambil mengeluarkan spermatozoid. Apabila ovum itu tadi bertemu dengan spermatozoid, maka terjadilah pembuahan yang nantinya akan menghasilkan zigot untuk tumbuh dan berkembang biak menjadi embrio ikan. Kemudian telur-telur ikan akan dibuahi menjadi bulatan-bulatan kecil berwarna putih yang akan menetas dalam kurun waktu kurang lebih 24-40 jam. Anak ikan yang baru menetas dapat mencari makanan dari sisa kuning telurnya yang masih menempel di dalam perutnya. Anak ikan dapat langsung hidup sendiri, hanya beberapa jenis ikan, terutama ikan jantan yang menjaga anak-anaknya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.